Gua sama Erik udah lakuin hal yang terlarang, guys. Hingga akhirnya gua mengandung anaknya dia. Selamat datang di channel saya, teman-teman. Kali ini saya akan menceritakan cerita chat horor yang berjudul Bunuh Diri Akibat Aborsi. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke videonya. Check it out. Di sini ada percakapan antara Devi dan Risa yang dimulai dari pukul 21.13. Dev, iya, lo nggak kenapa-napa kan? Tanya si Risa ya teman-teman. Waduh, kok lo tiba-tiba nanya kayak gitu? Nggak apa-apa, gue cuma heran aja lihat sikap lo akhir-akhir ini seperti berubah. Maksudnya? Berubah gimana? Ya beda aja, nggak kayak biasanya. Hehehe, perasaan lo aja itu mah. Lo nya yang terlalu sensitif. Lo nggak lagi nyembunyiin sesuatu dari gue kan, Dev? Apaan sih lo? Ada-ada aja. Di sini, Risa coba bertanya kepada Dev ya teman-teman. Karena di mata Risa, akhir-akhir ini sikap Devi itu agak berbeda teman-teman. Dan Devi pun menjawabnya, enggak kok. Sikap gue biasa aja kok. Mungkin karena lo lagi sensitif aja kali, jawab si Devi seperti itu ya teman-teman. Kita itu sahabatan udah bertahun-tahun, bukan sehari atau 2 hari. Gue udah kenal lo luar dalam. Jadi kalau misalnya ada yang lo coba tutup-tutupin dari gue pasti tahu. Lo nggak bisa bohong dari gue. Beneran, nggak ada apa-apa kok, Riz. Gue fan-fan aja. Tapi feeling gue bilang lo nggak sedang baik-baik aja, Dev. Di sini, Risa sebagai sahabatnya Devi yang udah kenal lama ya teman-teman, dia ngerasa kalau sikap Devi itu emang ada yang ditutup-tutupin. Devi itu sepertinya sedang ada masalah gitu ya teman-teman. Tapi di sini Devi tetap bilang, enggak kok, gue fan-fan aja, gue gak ada masalah gitu ya teman-teman. Serius, gue gak kenapa-napa kok. Lo percaya sama gue? Jawab sih Devi ya teman-teman. Tapi kenapa sikap lo tiba-tiba belakangan ini jadi aneh? Aneh gimana? Ya lo sekarang jadi lebih pendiam, gak ceria kayak biasanya, dan bahkan cenderung suka menyendiri. Gak pernah ngechat kalau gak dicat duluan. Kadang susah banget dihubungi. Pas diajak ketemuan, seringnya nolak. Ada aja alasannya. Kalau lo lagi ada masalah, cerita ke gua, Dev. Jangan disimpan sendiri. Di sini Risa karena merasa itu Devi adalah sahabat dekatnya, dia berusaha membujuk si Devi supaya cerita kalau emang dia lagi ada masalah ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke chatnya ya teman-teman. Kan kemarin itu gue udah sempet ngomong sama lo kalau gue emang lagi ada masalah keluarga, makanya gue pulkam. Dan begitu balik ke sini, kondisi kesehatan gue jadi ikut drop. Mungkin karena banyak pikiran itu tadi. Jadi fix itu penyebabnya. Nggak ada yang lain kan? Iya Riz. Udah, lo nggak usah mikir macem-macem lagi ya. Oke. Sip. Thanks ya Beb. Kalau gitu gue tidur duluan ya. Habis minum obat soalnya, jadinya cepet ngantuk. Iya deh. Selamat istirahat ya, cepet sembuh. Di sini si Devi menjelaskan kepada Risa bahwa sikapnya akhir-akhir ini
kelihatan berbeda karena emang karena badannya dia tuh lagi kurang fit ya teman-teman. Karena kemarin dia habis pulang kampung, keluarganya ada masalah di kampung, dan dia ketika balik ke sini badan dia jadi ikutan drop ya teman-teman, sehingga menyebabkan si Devi ini ya diajak ketemu susah, diajak kumpul bareng susah, diteleponnya susah. Itu sih alasannya si Devi ya teman-teman. Nggak tahu kalau alasan yang sebenarnya kayak gimana. Dan nggak berselang lama, si Devi pun kembali mengecat si Risa ya teman-teman. Risa, loh, tadi katanya lo udah mau tidur. Gua mau minta maaf sama lo, Riz. Hah? Minta maaf kenapa? Di sini yang tadinya Devi katanya pamitan mau tidur, tapi tiba-tiba Devi malah ngechat Risa dan minta maaf kepada Risa teman-teman. Di sini pun Risa mulai kaget dan bingung ya teman-teman. Kenapa sih ini anak? Tadi katanya mau tidur, kok malah tiba-tiba minta maaf kayak gini? Sebenarnya ada apa sih? Gua mau minta maaf sama lo, Riz. Minta maaf kenapa? Gua udah bohong sama lo. Bohong? Bohong soal apa? Soal semuanya. Tentang gua yang kemarin pulang kampung, tentang masalah keluarga yang gua bilang, dan tentang kenapa sikap gua yang tiba-tiba berubah. Sekarang gua mau cerita jujur sejujur-jujurnya sama lo. Gua udah ngelakuin sebuah dosa besar, Riz. Dosa yang sangat besar. Dan saat ini gua sedang menerima karma atas apa yang udah gua perbuat. Di sini pun Risa bingung ya teman-teman dan menjawab, maksudnya gua sama Erik udah lakuin hal yang terlarang, guys, hingga akhirnya gua mengandung anaknya dia. Hah? Ini gua nggak salah baca kan, Dev? Di sini Risa shock dan kaget ya teman-teman atas pengakuan Devi. Kalau Devi itu sebenarnya udah ngelakuin hubungan yang terlarang dengan Erik. Sehingga si Devi ini hamil anak dari si Erik teman-teman. Gua khilaf, Riz. Dan Erik menolak buat tanggung jawab. Karena takut ketahuan, akhirnya gua mutusin buat gugurin kandungan gua, Riz. Astaga Devi, jadi yang lo pamit pulkam kemarin itu cuma akal-akalan lo doang? Iya Riz, maaf. Duh Gusti, gue gak tahu harus ngomong apa lagi. Kenapa lo bisa berbuat hal sekeji itu, Dev? Lo sadar gak kalau itu janin darah daging lo sendiri? Dan dia sama sekali nggak berdosa. Jadi teman-teman, si Devi ini kemarin ngomong ke Risa kalau dia balik kampung karena ada masalah keluarga. Sebenarnya dia itu pergi untuk menggugurkan janinnya teman-teman. Si Risa pun kaget, bingung, dan juga kesal dengan si Devi teman-teman. Kenapa harus digugurin gitu loh? Kan itu darah daging dia sendiri, dan janin itu nggak ada salah apa-apa, nggak punya dosa. Kenapa harus digugurin gitu loh? Gua ngaku salah, Riz. Dan sekarang hampir tiap malam gua nggak bisa tidur, Riz. Tiap kali gua tidur, gua selalu mimpi didatengin sama sesosok anak kecil, dan dia mengaku sebagai anak gua. Dia bilang, Mama, kenapa tega ngelakuin ini sama aku? Aku salah apa, Mah? Dan di sini pengakuan dari si Devi ini setelah dia melakukan aborsi teman-teman. Setiap dia tidur selalu didatangin oleh sesosok anak kecil ya teman-teman.
Dan anak kecil itu selalu bertanya, kenapa tega lakuin ini kepada aku, mah? Di sini pun Devi merasa terganggu, merasa tertekan ya teman-teman. Ya Tuhan, gue nggak sanggup lagi nanggung semua beban ini, Riz. Gue udah nggak kuat. Maafin gue ya, Riz. Maaf. Devi, lo mau ngapain? Dan di sini setelah Devi mengakui semua kesalahannya kepada si Risa ini teman-teman, Devi pun mulai menghilang teman-teman. Devi tidak merespon chat dari si Risa lagi teman-teman. Di sini posisi Risa sangat khawatir dengan Devi teman-teman. Ini anak mau ngapain? Kok nggak balas lagi? Sehingga si Risa ini langsung bergegas menuju ke tempat si Devi sekarang ya teman-teman. Dan sesampainya di rumah si Devi, ternyata si Devi sudah ditemukan sudah tidak bernyawa teman-teman. Si Devi ditemukan telah menggantungkan dirinya dia di dalam kamarnya teman-teman. Intinya di sini kita harus bisa menjaga pergaulan kita, dan ketika kita sudah salah jalur, maka kita harus bertanggung jawab dengan segala apapun yang telah kita perbuat ya teman-teman. Jangan malah kita mengaborsi, karena itu sebenarnya tindakan yang benar-benar dilarang oleh agama ya teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu cerita chat history yang saya bacakan pada kali ini. Saya pamit, bye.